Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Anak-anakku kelas 2 yang Ibu Guru sayangi, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 1. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran dan kemudahan kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Kita ulangi lagi ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Nah, marilah kita mulai pelajaran subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Kebersamaan di tempat wisata, ya. Nah, seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini, Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Nah, kita ke pelajaran 1. Kita fokus ke pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Ayo mengamati bahasa Indonesia ya. Di bahasa Indonesia kita akan belajar tentang asal-usul kota Surabaya. Kota Surabaya juga dikenal sebagai kota pahlawan ya. Nah, sekarang kita simak video berikut ini. Asal mula kota Surabaya. Dahulu kala, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang di hutan sepanjang tepian sungai. Nama buaya itu adalah Baya. Dia sangat pandai berburu, sehingga membuat takut semua binatang di hutan. Sungai yang didiami Baya itu bermuara pada laut yang luas. Di laut itu tinggallah seekor hiu ganas bernama Sura. Dialah penguasa laut yang ditakuti semua ikan. Akan tetapi, Sura merasa bosan hanya makan ikan setiap hari. Dia penasaran dengan sungai yang bermuara di lautnya. Suatu hari, dia jalan-jalan ke sungai itu. Di tepi sungai, ada seekor anak kijang yang sedang minum air sungai. Sura merasa lapar. Diam-diam, dia berenang ke tepian dan melompat keluar menubruk anak kijang itu. Sura gembira mendapat santapan yang lezat. Setelah makan anak kijang, Sura menjadi ketagihan.
Keesokan harinya, ia berburu kembali di sungai itu dan mendapat banyak santapan. Semakin hari, Baya menjadi curiga karena semakin hari dia semakin kesulitan mencari mangsa. Dia pun menyelidiki sebabnya. Saat melihat Sura menangkap seekor anak monyet berenang di sungai, Baya marah. Baya menjadi marah. Hai Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku. Beraninya kamu merebut jatah makanku. Sura tidak takut kepada Baya. Dia pun malah menantang Baya. Hei, terserah aku mau mencari makan di mana. Ini kan bukan daerah kekuasaanmu, jadi semua binatang bebas mencari makanan di sini. Akhirnya, perkelahian pun tak dapat dicegah. Keduanya saling bertarung. Karena sama-sama kuat, pertarungan itu pun sangat lama. Berhari-hari lamanya, semua binatang di hutan terganggu dengan perkelahian itu. Mereka tidak bisa tidur dan tak tenang. Akhirnya, kedua binatang buas itu pun kelelahan. Tak ada yang menang dan tak ada yang kalah. Sebab keduanya sama-sama kuat. Sura, sebaiknya kita sudahi saja perkelahian ini. Aku sudah lelah. Aku juga, Baya. Baiklah, kita sudahi saja pertempuran ini. Sura, mulai sekarang kita batasi saja daerah perburuan kita. Muara itu adalah batasnya. Jangan sampai kamu melanggar batas. Karena kamu akan rasakan sendiri akibatnya. Baiklah, Baya. Aku terima perjanjian ini. Sura pun akhirnya pergi dari sungai itu dan kembali ke laut. Berbulan-bulan lamanya, hutan menjadi tenang kembali. Tak ada perkelahian antara Sura dan Baya. Namun, Sura merasa gelisah. Dia rindu makan daging kijang seperti dulu. Ikan-ikan yang melimpah di laut tak bisa menyembuhkan rasa laparnya. Dia tak mampu menahannya. Diam-diam, dia berenang di muara. Kalau aku mencari mangsa di muara, pasti Baya tidak akan tahu. Dia kan tinggal di dalam sana. Namun sayangnya, tak ada mangsa yang mendekat ke muara. Sura bosan menunggu. Akhirnya, dia berenang masuk ke dalam hutan. Sura senang kembali ke hutan lagi. Kali ini dia harus berhati-hati supaya tidak kepergok oleh Baya. Aku akan menangkap mangsa dan segera kubawa ke laut agar Baya tidak sempat melihatku. Rencana itu berhasil. Berbulan-bulan lamanya, Sura berburu di sungai tanpa ketahuan. Lama-lama, Baya menjadi curiga. Sebab lagi-lagi mangsanya berkurang. Meski dia tak melihat Sura di sungai ini, tapi dia yakin ini adalah ulah Sura. Pasti ini ulah si Sura. Awas kau Sura. Kemudian Baya menyiapkan rencana. Baya sengaja menangkap seekor kijang. Dia melukai kaki kijang itu agar tak bisa lari. Kijang itu diletakkan di pinggir sungai, lalu Baya bersembunyi. Sura yang berenang di sungai melihat kijang yang terluka itu. Hatinya gembira, sebab kijang itu gemuk. Wah, beruntungnya aku hari ini. Aku mendapat makanan gemuk. Nah. Ketika dia hendak membawa kijang itu ke laut, tapi tiba-tiba Baya datang menghadangnya. Hei, kamu ini memang bandel dan tak tahu malu Sura. Serakah sekali kamu. Bayangkan, ikan-ikan di lautmu melimpah, tapi kamu malah berburu di tempatku. Hei Baya, kalau kau mau, kau bisa saja berburu ikan di laut. Aku tidak melarangmu. Mana doyan aku dengan ikan. Apalagi aku tak tahan dengan air laut. Ya sudah kalau kau tidak mau. Yang penting aku sudah menawarkan kepadamu. Sura dengan enteng menjawab lalu bersiap menyeret kijang itu ke laut. Baya semakin marah lalu menyerang Sura. Hei, mau kamu bawa kemana kijang itu?
Ya ke laut lah, akan aku makan di sana. Bawa ke sini kijangnya. Tadi aku yang menangkapnya untuk menjebakmu. Enak saja. Salah sendiri kalau tidak makan kijangnya. Kamu lupa dengan perjanjian kita? Sungai ini adalah daerah kekuasaanku. Di mana ada air, di situ ada aku. Perjanjian kita itu konyol sekali. Ya sudah, kalau begitu perjanjian kita batal. Sekarang, siapa yang kuat berhak atas daerah ini. Akhirnya Baya menyerang Sura. Perkelahian tak bisa dicegah. Kali ini lebih seru. Tak ada yang berani mendekat daerah perkelahian itu. Sura selalu berkelit. Baya menjadi jengkel. Saat Sura lengah, Baya berhasil menggigit ekornya. Aduh, ekorku! Sura tak mau kalah. Keduanya sama-sama kesakitan dan terluka parah. Namun, Baya tak putus asa melawan. Dia terus menggigit sampai ekor Sura putus. Sura sangat kesakitan. Dia pun lari meninggalkan Baya menuju laut. Sejak saat itu, Sura tak berani mendekati sungai. Apalagi dia sudah tak punya ekor. Dia tak bisa berenang sesigap dulu. Sakit sekali, aduh. Untuk mengenang perkelahian yang dahsyat itu, maka daerah tempat kedua hewan itu berkelahi disebut Surabaya. Nah, itulah tadi asal-usul kota Surabaya ya. Dan tadi kalian sudah menyimak tentang asal-usul Surabaya. Sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ayo. 1. Mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Iya, karena mereka berebut wilayah kekuasaan ya. Terus nomor 2. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Iya, mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi 2 bagian sama besar, yaitu wilayah laut untuk Sura, sedangkan wilayah darat untuk buaya. Nomor 3. Mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Ya, karena Sura melanggar perjanjian ya. Iya, perjanjiannya adalah daerah kekuasaan untuk mencari makan ya. Nah, selanjutnya nomor 4. Kisah Sura dan Baya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya ya. Selanjutnya nomor 5. Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Ya, pendapatmu apa agar kita bisa hidup bersama? Iya, saling menghargai, ya, jujur, dan rukun, ya. Nah, selanjutnya, hiu Sura dan buaya sepakat membagi 2 wilayah. Bagian laut, wilayah Sura. Darat, wilayah buaya. Ya, ini adalah satu wilayah. Ya, satu wilayah dibagi menjadi 2. Yang 1/2 itu
daratan, bagiannya dari buaya, dan 1/2 merupakan wilayah untuk surah ya. Wilayah buaya adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2. Wilayah hiu surah adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2. Selanjutnya, ayo berlatih. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah ini dalam pecahan. Ya. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Ada gambar segi 4 ya. Gambar segi 4 ini dibagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, ini yang diarsir adalah 1 bagian. Maka kalau dalam pecahan yaitu 1 dari 4 bagian ya. Nah, bisa? Sudah jelas? Ya, pintar. Selanjutnya gambar yang di bawah. Kita ganti warna biar lebih jelas. Ya. Nah, lingkaran ini dibagi menjadi berapa bagian? Coba hitung. 1, 2, 3. Nah, jadi 3 bagian. Nah, bagian yang diarsir ini adalah ini. Berapa bagian yang diarsir? 1. Dari berapa? Dari berapa bagian seluruhnya? Ada 3. Nah, ya. Selanjutnya, lingkaran ini. Ya, lingkaran ganti warna lagi biar lebih jelas. Hijau. Nah, lingkaran ini yang nomor 3 dibagi menjadi berapa? Ya, dibagi menjadi 2. 1, 2. Ya. Nah, ini berapa bagian yang diarsir? 1. Ya, 1/2. Nah, sekarang lagi pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Ya, coba kita hitung dulu. Pada gambar pertama, ini buayanya ada berapa? Ya, coba 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 4. Iya, betul. Ada 4. Ya. Dan pada gambar kedua, ada berapa buaya? Ada 2. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga itu ada gambar berapa buaya? Ada gambar 3. Nah, ya. Ada gambar 3. Nah, pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Ini dari 4, ini dari 2, ini dari 3. Lah, ini adalah satu bagian dari gambar yang ada, ya. Dari gambar ini, dari gambar ini, dari gambar ini. Ini sudah keluar 1, ya. Keluar 1 dari sarangnya, ya. Coba untuk 1/2. Satunya sudah di sini, 2 bagiannya mana? Iya, ini. Ya, dengan ini yang gambarnya 2.
kita pasangkan. Ya, pinter. Selanjutnya 1/3. 1/3 mana? Yang gambarnya totalnya ada 3 ya. Yang satu sudah keluar ya. Yang keluar dari sarangnya merupakan 1/3 bagian. Dan yang 1/4 adalah yang di atas pasangannya ya. 1/4 jumlah semuanya ya. Sudah jelas? Nah, selanjutnya setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini, siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami ya. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar ya. Ayo berkreasi. Nah, tadi teman-teman Siti membuat prakarya dari bahan alami ya. Bahan alami adalah bahan yang ada di alam yang tidak bisa dibuat oleh manusia ya. Bahan alam yang bisa digunakan untuk membuat prakarya sebuah hewan adalah kita menggunakan tanah liat. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah tanah liat secukupnya, pelumas, atau kalau tidak ada pelumas boleh menggunakan minyak goreng ya. Terus cat itu untuk memberi warna ya. Alas kita bisa menggunakan triplek atau yang lainnya ya, agar tanah liat ini tidak mengotori ya. Dan air. Yang kita gunakan adalah plastisin dan tusuk sate. Lanjut ke proses pembuatannya. Karena saya akan membuat buaya yang warna hijau, saya ambil plastisin berwarna hijau 5 buah. Lalu kita ambil 3 untuk bagian badannya. Kita bentuk seperti ini ya. Jika dirasa bentuk badannya sudah sesuai, saya buat seperti ini. Saya gunakan bantuan gunting untuk membuat mulutnya.
Langkah kedua, kita ambil satu buah plastisin untuk membentuk sirip bagian atas buaya. Caranya seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, kita ambil plastisin yang terakhir untuk membuat bagian kaki. Kita belah menjadi 4 dengan bantuan gunting seperti ini. Lalu kita akan membentuk kakinya. Langkah yang selanjutnya, kita akan menggunakan tusuk sate untuk menyanggah bagian kaki agar tidak mudah copot. Patahkan tusuk sate menjadi 4 bagian sama rata ya. Lalu kita masukkan ke dalam tubuh buaya dan kaki buaya. Seperti ini ya, lakukan di keempat kakinya. Lalu kita gunakan gunting untuk membuat ruas-ruas jari kakinya. Langkah yang terakhir, kita akan mengambil plastisin berwarna untuk bagian mata dan lidahnya. Lakukan seperti di video ya.
Nah, buaya plastisin kita sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Saya juga sudah membuatnya dengan warna yang berbeda. Gimana, mudah kan? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum. Nah, itulah tadi pelajaran tema 7, subtema 4, pembelajaran yang pertama. Jika dalam penyampaian Bu Guru banyak salah, Bu Guru minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.